Masih protes. Sudah, Pak. Proses atau prosedur sekarang? Ji. Sudah ditekan? Sudah. Okay, so today we are going to continue our materials. It's about understanding process and procedures, right? Ya. Okay, everyone. I just want to ask you, what the difference between prosedur and process? Apa bedanya prosedur sama proses tadi? Kalau proses itu keseluruhan prosesnya. Yes. Kalau prosedur itu step by stepnya. Yeah, that's right. Setuju? Ya. Oke, setuju. Kita lihat, benar nggak? Ya, jadi kalau proses itu adalah the overall strategies and frameworks. Overall, kata kuncinya adalah overall, keseluruhan. Sedangkan frameworksnya itu apa framework? Do you know frameworks? Tempat kerja. No, frameworks itu kayak kerangka kerja. Kerangka kerjanya gimana? Jadi kalau proses itu adalah keseluruhan strategi atau kerangka kerja yang digunakan. Ya. Kemudian focusingnya itu ada pada kata what, apa. Jadi apa yang dilakukan. What the students do. Ya, contohnya seperti itu. What the process of bla bla bla. What the process of misalnya making a bread, cara membuat roti. Kemudian kalau prosedur, ya, itu adalah detail. Kata kuncinya adalah detail. Detail itu artinya ya terperinci atau spesifik, ya. Dan step by step. Makanya itu ada istilah namanya procedural text atau text prosedur. Ya, mungkin kalau yang belum ingat masih lupa, procedural text itu contohnya misalnya kayak how to make a pancake, how to make yes. How to make apa? No, yeah. How to make a juice, for example, and then how to make Waffle. Waffle. waffle, and then apakah hanya how to make aja? No. Contoh lainnya? How to use. How to use what? How to use motorcycle. How to use motorcycle, and then how to operate the projector? Yes. It can be. Ya, bisa jadi ya. How to operate apa ya contohnya? How to operate the computer. Nah, itu contoh dari prosedur ya. Jadi prosedur itu biasanya isinya adalah langkah-langkah ya. Jadi masih ingat kan ya struktur teks prosedur itu apa aja, guys? Ada yang masih ingat struktur teks prosedur? Ya? Ini waktu SMA dulu ya? Ya. Itu ada namanya struktur teks prosedur. Judul, Adeka. alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Ya, that's right. Jadi isinya itu ada Judul, yes, tujuan, halte. Judul kalau dalam bahasa Inggris itu adalah Titel. Itu. generic structures. Yang pertama ada goals. Goalsnya dulu ya. Jadi tujuannya itu apa? Misalnya, nah biasanya tujuan itu ada berupa judulnya ya. Misalnya kayak how to make a pancake, how to make iced tea gitu ya. Kemudian setelah goals ada Tujuan. ya Alat dan bahan. yes. Sebelum alat dan bahan itu ada namanya ingredients atau composition. Ingredients. Oke, kemudian setelah ingredients ada Alat dan bahan. yes, tools. Kemudian ada Langkah-langkah. Step by step. jadi itu urutannya ya. Ya. Nah, ada goals, ingredients, and tools, and steps. Jadi tujuannya itu apa? Misalnya tujuannya membuat keju. How to make a cheese. Ya. Kemudian ingredients and tools-nya apa? Ingredients-nya bahannya apa aja? Susu. Milk, Milk.
fresh milk. Fresh Fresh milk. milk. Terus Oh. apa? Anu salt. Coke. Salt. Perlu lagi kita bawa coke ketika membuat keju? No. Ya, garam, salt. Salt. Ya, salt. Kemudian apa lagi? Eh, Bakteri. Gimana cara bawa bakteri? enggak dong. Bakteri apa ini? Apa yang kita gunakan? Kan setiap tubuh kita ini juga punya bakteri kan? Apakah kita dari keringat kita langsung cemplungkan ke kejunya gitu? Enggak. Mikroorganisme. Ya, mikroba itu dari apa biasanya? Dari mana dia dapat mikroba? Dari fermentasi. Ya, fermentasi itu kan dari susunya dikasih salt ini atau enggak biasanya dikasih lemon. Ya. Ya kan, atau yang asam-asam gitu kan. Cuka. Maka dia akan menggumpal jadi keju gitu ya. Kemudian, alat-alatnya apa aja kira-kira? Panci. Jangan lupa ada spoon. Apa spoon? Sendok. Panci apa panci? Punch. Punch. Pan. Panci itu. Pen. Yes, pan. Dan Fan. apa kompor? Hah? Kompor. Bukan kompor dong. Kompor itu bahasa Arab kompor. Stove. Stove. Ada lagi? Spatula. Spatula. Sutil ya. Iya, bahasa Indonesia apa spatula? Sutil. Itu bahasa Jawa. Oh. Spatula itu ya spatula. Iya nggak sih? Iya. Saya kan yang buat aku nyaring. Ya, inilah ya. Oke. Kemudian step-stepsnya apa aja? Yang pertama. Siapkan alat dan bahan. Ya, of course. Firstly, apa biasanya? Firstly, Memanaskan pour the milk milk. into the bowl. Ya kan? Ya. Masukkan dulu ke Panci. bowl. Mangkok. Mangkok. Ada. Iya, kurang bowl ya di sini ya. Ambil lagi deh bowl. Nah, setelah itu, setelah dimasukkan ke bowl, Jadi tambah garam. ditambah garam. Garam. Apa berarti bahasa Inggrisnya? Eh, Adding some, bukan some sih ya, a pinch pink. of salt. Pinch itu artinya sejumput garam. Kan garamnya kan sejumput toh, maksudnya secuil gini kan. Bukan yang satu sendok kamu masukin semua gitu kan. Kemudian baru dimasukkan ke dalam. Oh, itu. Hah? Panci. Dimasukkan ke dalam Panci. kompor maksudnya gimana gitu? Panci. Pen. Ya. Kemudian apa? Pour atau pouring In the the milk milk into into the pan. pen. Kemudian apa lagi? Panaskan. Nyalakan. Ya, nyalakan dulu dong. Masa langsung dipanaskan ya? Taruh dulu. Iya benar sih. Taruh dulu ya. Taruh panci di atas. Nanti apa? Taruh panci. Put. Yo ya panci saya kayak dukur terus kayak susu. Put Put the pan the pan on the on the stove. stove. Jadi masukkan dulu. Masukkan dulu. Taruh Letakkan dulu di atas. di atas kompor. Oh, di atas pan. Indogawe ya kalau orang Zimbabwe bilangnya. Oke, kemudian baru dinyalakan kompornya ya. Ya. Turn on The stove. The stove. Gasnya apa? enggak usah sih. Nggak usah Buat seperti kan itu ya. pade. Dan seterusnya ya, pokoknya ini adalah contoh dari steps. Jadi ini adalah generic structure dari prosedur science. Kemudian ini adalah kenapa proses dan prosedur itu penting. Yang pertama karena efisiensi. Efisiensi itu apa? Efisien. Efisien. Jadi standardized process and procedures, streamline operation, reducing errors and waste. Jadi karena dengan adanya proses dan prosedur ini, maka kejadian error-error itu akan hilang. Udah hilang sih, bisa diminimalisir. Biasanya kalau orang nggak tahu apa kan langsung gawe aja, tiba-tiba ketika buka laptop ngedus atau tidak, karena dia nggak tahu caranya kan. Iya. Sama halnya kalau kalian
mungkin kalau di lab itu membawa mikroskop. Boleh kita bawa mikroskop itu kayak gini misalnya? Bawanya kayak ini? Tidak Tidak boleh. Nggak boleh kan? Pasti bawahnya itu ada dari sininya, dipegang bawahnya, ya kan? Nah, dan meletakkannya pun juga harus hati-hati, ya. Nggak boleh asal gitu ya. Jadi ada proses dan prosedur. Kemudian konsistensi. Ya, ini penting banget because you are the food technology. Ya. Penting banget konsistensi. Jadi dari adanya prosedur dan proses ini, ya, maka kalian bisa membuat resep secara konsisten. Ya. Paham maksudnya? Paham. Jadi misalnya kalian nggak pakai prosedur dan proses, ya asal buat aja. Kayak sampean bikin telur dadar itu kan nggak ada patennya kan. Entah sama pakai telurnya 3 biji kan, pakai telurnya 5 biji kan, dikasih cabai kan, dikasih apa namanya? Rosi. Dikasih bawang, dikasih bawang kan. Nah itu kan beda-beda. Tapi kalau sudah pakai prosedur atau proses, biasanya kalian akan memudahkan itu untuk membuat resep yang paten. Membuat resep yang paten. Oke. Kemudian compliance. Compliance itu adalah adherence to procedural health organizations company with regulations and industry standard. Jadi sesuai dengan standar industri atau standar yang ada. Misal nih, kalau di Kalau di produk makanan biasanya kan ada kayak informasi nilai gizi namanya AKG ya. AKG itu. Nah, di AKG itu kan biasanya ada misalnya gula itu berapa persen, susunya itu mengandung lemak berapa persen. Gak boleh kalau misalnya kita lihat penggunaan micin itu 1000 banding 1. Jadi 1000 micin dibanding 1 bahan. Yes? Ya. Gitu.